Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Black Builder, channel referensi untuk DIY. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan berbagai macam jenis mata bor yang dapat kita gunakan untuk pekerjaan perkayuan. Di situ ada step drill, tasbih drill, hole saw, countersink, dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan infokan ke teman kalian video terbaru dari Black Builder ID. Oke, yang pertama adalah spur bits, yaitu mata bor kayu, di mana mata bor kayu itu ciri khasnya mempunyai ujung runcing yang dia itu memastikan kepresisian dalam proses pengoboran kayu. Terdiri dari berbagai macam ukuran ya yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan, gunakan speed yang medium sampai kencang, dan kita bisa menggunakan bench drill atau bor tangan. Selanjutnya adalah auger bits, sama seperti yang mata bor sebelumnya, bedanya untuk ukuran auger bit ini dia itu lebih panjang dan juga untuk bagian pinggirnya sisi-sisinya itu sangat tajam. Dan fungsinya untuk melakukan pengoboran terhadap benda kayu yang memiliki bidang yang lebar. Ya, seperti ini. Apabila ketebalan kayunya itu lebih dari 10 cm, dapat kita bor menggunakan mata bor ini, dapat kita gunakan menggunakan bor tangan berduduk, dan kita dapat menggunakan speed yang medium dan kencang. Adapun kalau kencang dia berasap ya. Kemudian selanjutnya adalah pocket hole bit. Jadi untuk mata bor ini itu fungsinya sama untuk kayu ya, namun cara penggunaannya itu biasanya dikombinasikan dengan menggunakan pocket hole jig. Kalau kita menggunakan cara bor biasa, bisa juga dengan cara seperti ini, di mana fungsinya itu dapat membuat sebuah lubang yang akan ditempati oleh skrup atau baut. Jadi untuk kepala skrup dan bautnya itu dia tenggelam ya, dan lubangnya itu dapat kita tutup menggunakan dowel atau yang lainnya. Ya, jadi untuk penggunaannya itu kombinasi menggunakan pocket hole jig seperti ini dalam pembuatan suatu sambungan antar kayu, di mana untuk jenis sambungan ini itu kita melakukan skrup secara miring, dan untuk pembuatan tempat skrup miring ini yaitu menggunakan pocket hole jig ini dibantu mata bor pocket hole jig yang digunakan ini. Dan lubang tersebut itu bentuknya miring dan bisa kita pasangkan untuk skrupnya ya. Kemudian lubangnya bisa kita tutup dengan dempul atau yang lainnya. Ya, ini adalah salah satu contoh sambungan siku ya. Selanjutnya adalah Forster bit. Jadi mata bor ini itu ada berbagai macam ukuran yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan ya. Fungsinya untuk membuat suatu lubang. Contoh pengaplikasiannya itu kalau kita ingin memasang engsel sendok, lubangnya itu kita buat dulu seperti ini dengan menggunakan bor tangan, bisa juga kita menggunakan bor duduk ya. Dan kita bor sesuai dengan kedalaman tertentu ya, misalnya sampai setinggi dengan mata bor ini. Ya, jadi setelah kita bor akan membentuk suatu lubang yang dimana akan ditempati untuk slot engsel sendok ini. Aplikasinya untuk project pembuatan lemari, rak, dan lain sebagainya ya. Ya, selanjutnya adalah dowel drill bit, mata bor pembuat dowel. Sangat efektif apabila kita menggunakan bor duduk ya, bench drill, dan tidak direkomendasikan menggunakan bor tangan karena tidak mempunyai stopper tengah ya, atau mata bor tengah yang fungsinya untuk menstabilkan pengoboran. Dan adapun untuk speed yang digunakan itu rata-rata medium sampai yang paling kencang ya. Dan ini adalah contoh dowel yang dibuat. Jadi dowelnya itu kita congkel dari kayu yang telah kita bor tadi menggunakan mata bor dowel. Dan ini kemudian kita pasang di benda kerja yang kita buat lubang dowelnya untuk menutupi kepala skrup atau sambungan kayu lainnya ya, yang dia itu membuat sambungan menjadi lebih kuat. Seperti ini untuk contoh sambungan T. Selanjutnya adalah flat drill bit. Jadi bentuknya itu pipih ya. Bisa disebut ini adalah mata bor kipas ya umumnya yang kita ketahui, dan fungsinya untuk membuat suatu lubang pada kayu tentunya. Jadi tidak efektif apabila untuk logam dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk akrilik masih bisa ya.
Ya, jadi juga ada berbagai macam ukuran ya untuk mata bor kipas ini. Lanjut, ini adalah hinge drill bit, yaitu mata bor untuk membantu pemasangan engsel pintu atau jendela. Jadi mata bor ini itu terdiri dari beberapa bagian seperti bagian luar dan bagian dalam. Bagian dalamnya ini ada pernya dan ada mata bornya, dan bagian luarnya itu adalah cover untuk menstabilkan posisi bor pas di tengah-tengah lubang skrup pada engsel seperti ini. Jadi dengan penggunaan mata bor ini itu dapat menjamin tempat skrup itu berada di tengah-tengah slot engsel atau lubang skrup engsel ya seperti ini. Jadi engselnya itu posisinya akurat dan tidak lari kemana-mana, sehingga dalam proses pemasangan engsel itu menjadi rapi, dan pintu atau jendela pun itu juga menjadi rapi dan presisi. Oke, selanjutnya adalah adjustable circular cutter atau mata bor jangka. Di sini dia memiliki 3 bagian ya, pisau kanan kiri, dan tengahnya adalah mata bor. Dan ini dapat kita atur. Dan mata bor ini tuh termasuk yang berat ya. Dan kita bisa menggunakan mata bor yang tengahnya seperti ini untuk penerapannya dalam membuat suatu hole pada benda kayu, atau kita pun dapat tanpa menggunakan mata bor yang tengah ya. Namun kita harus menggunakan stand drill atau bench drill ya untuk membuat benda berbentuk lingkaran seperti ini, dan gunakan speed yang medium sampai kencang ya. Dan untuk pisau kanan kirinya dapat kita atur ya, dapat kita atur sama atau berbeda ya. Dan selanjutnya adalah countersink drill bit. Jadi mata bor ini itu dia terdiri dari 2 bagian ya, mata bor dan countersinknya, di mana fungsi dari countersinknya itu untuk membuat slot jumper yang ditujukan untuk kepala skrup. Kalau kita menggunakan bor biasa kan kepala skrupnya dia masih ini ya, masih muncul ya. Dan dengan penggunaan mata bor ini itu kita membuat mata skrup itu bisa menjadi rata dengan benda kerja yang kita kerjakan. Ya, jadi dengan mata bor ini itu dapat mengefektifkan pekerjaan karena sekaligus kita melakukan pengeboran dan sekaligus membuat chamfer. Dan selanjutnya adalah countersink drill bit. Sama seperti mata bor sebelumnya, bentuknya ini lebih kecil dan juga dapat membuat mata skrup itu sejajar dengan benda kerja atau rata dengan benda kerja, dan membuat kepala skrup itu juga tenggelam ke dalam benda kerja. Ya, jadi juga terdapat berbagai macam ukuran dan lebih efektif kita menggunakan bor tangan ya. Dan selanjutnya adalah hole saw drill bit. Jadi hole saw ini juga terdiri dari beberapa pilihan diameter, ukuran diameter yang dapat kita gunakan. Dan ini tuh terdiri dari 2 bagian ya, mata bor tengah dan hole saw-nya, dan dapat kita gunakan menggunakan bor tangan, kemudian bor duduk, dan ini fungsinya yaitu membuat lingkaran atau bentuk kayu bulat seperti ini. Nah, jadi ini untuk berbagai macam ukurannya ya. Dan apabila kita tanpa menggunakan mata bor tengahnya, itu kita harus menggunakan stand drill atau bench drill ya, agar hasil bornya itu presisi. Gunakan speed yang medium sampai yang paling kencang. Ya, dan ini adalah mata bor yang paling unik, yaitu mata bor tasbih. Ya, di mana untuk mata bor ini terdiri dari beberapa bagian seperti mata bornya, kemudian pisau cutternya, kemudian penguncinya, dan tentu saja bodinya ya. Dan untuk ukuran pisaunya itu dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan tergantung bola kayu yang ingin kita buat. Jadi fungsinya adalah membuat bola kayu. Cara penggunaannya, jadi kita bor dulu pada sisi satu sampai dia mentok atau maksimal, kemudian kita balik, kemudian kita bor lagi di lubang yang telah kita bor sampai maksimal sehingga bola kayunya itu keluar. Ya, seperti ini hasilnya untuk bola kayunya. Jadi ini nanti tinggal dipoles saja agar menjadi tasbih ya, yang dapat kita gunakan untuk beribadah. Ya, ini penerapannya selanjutnya sama seperti contoh sebelumnya dengan diameter yang berbeda tentunya. Ya, sama. Jadi bola kayunya dia akan nyangkut di mata bornya ya. Jadi langsung dapat kita angkat. Dapat kita gunakan bor duduk juga ya menggunakan mata bor ini. Dan selanjutnya adalah square hole mortiser. Jadi square hole mortiser ini sebenarnya mata bor untuk mesin mortiser ya, untuk membuat sambungan kayu. Namun pada video ini itu saya menggunakan bench drill, di mana untuk adaptornya itu saya buat sendiri. Kalau kita lihat gambar tuh adaptornya seperti itu ya.
Nah, di sini adaptornya itu saya buat sendiri. Jadi mata bor ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu yang bergerak yaitu mata bornya, kemudian pahatnya yang dia itu yang bagian diam ya. Jadi pahatnya itu diam dan mata bornya itu yang berputar. Kalau kita lihat video yang bawah contoh itu ya, itu yang contoh berhasilnya tuh tajam banget pahatnya tuh. Sedangkan yang saya praktekkan itu mungkin pahatnya itu kurang tajam dan tekanannya itu kurang ya, karena memang ya ala kadarnya untuk melakukan praktek pada video ini. Ya, jadi pada intinya apabila kita ingin membuat sambungan kayu yaitu mortise tenon agar lebih rapi ya salah satunya menggunakan mata bor ini. Dapat kita aplikasikan menggunakan bor tangan dan bor duduk ya. Tentu saja membutuhkan adaptor tambahan. Seperti ini untuk contoh hasilnya tinggal kita rapikan saja. Ya, dan selanjutnya adalah twist drill bits. Jadi ini adalah mata bor besi ya. Jadi bisa juga kita gunakan untuk kayu. Bedanya dia tidak ada ujung runcingnya. Pada dasarnya sih yang penting untuk mata bor itu materialnya lebih keras daripada benda yang akan kita bor, apalagi untuk kayu ini, karena ini adalah mata bor besi ya, tentu saja hasilnya lebih mantap. Dan selanjutnya adalah rimmer carbide bits. Jadi ini juga untuk logam sebenarnya dan fungsinya untuk menghaluskan pinggiran hole atau memperlebar lubang bor ya. Jadi dia itu mata pisaunya ada di samping ya, seperti ini. Dan ini adalah mata bor pagoda atau step con drill bit, memiliki beberapa anak tangga yang ukuran diameternya itu berbeda dan hanya sebatas untuk benda kerja yang tidak lebih lebar dari setiap ukuran anak tangganya. Jadi untuk benda kerjanya itu tidak bisa untuk yang benda kerja yang tebal ya. Jadi ini saya contohkan pembuatan diameter yang paling besar yaitu paling akhir. Ya seperti ini contohnya ya. Jadi kita berhenti di diameter yang kita inginkan. Ya, selanjutnya ini adalah saw drill bits, yaitu mata bor gergaji. Bagian ujungnya dapat kita gunakan untuk bor dan bagian pinggirnya untuk melakukan gergaji. Seperti ini, misalnya bagian-bagiannya ya. Dan untuk aplikasinya, ini dapat kita melakukan pengeboran seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kita lakukan penggergajian terhadap benda kerja. Pada contoh ini saya mengaplikasikan untuk kayu ya, dan untuk besi pun sebenarnya bisa ya. Jadi untuk benda kerja itu kita gerakkan saja kanan kiri sesuai dengan arah potong yang kita inginkan, dan untuk mata bornya itu kita terapkan naik turun seperti ini. Di sini saya menggunakan bench drill dan kita juga bisa menggunakan bor tangan. Ya, jadi pinggirannya itu bertindak sebagai gergajinya ya. Oke, selanjutnya adalah hole saw for metal. Jadi sebenarnya ini ditujukan untuk bahan logam ya, metal ya, plat metal, dan ini tentu saja bisa kita aplikasikan untuk benda kerja kayu ya. Terdiri dari beberapa bagian seperti hole saw-nya, kemudian mata bor tengahnya dan pernya. Jadi kalau kita aplikasikan untuk kayu itu sangat efektif dan sangat tajam ya. Gunakan speed yang maksimal juga itu akan menghasilkan hasil yang halus. Ya, selanjutnya adalah tapping drill bit. Jadi sebenarnya penggunaan mata bor ini untuk kayu sih jarang ya. Ini saya hanya melakukan percobaan di mana untuk kombinasinya harus kita kombinasikan dengan mata bor yang ukurannya diameternya itu lebih kecil. Jadi kita lubangi dulu untuk benda kerjanya itu. Nah, setelah kita melubangi, kemudian kita buat ulirnya di kayu ini. Dan ini hanya percobaan ya, mungkin tidak umum dilakukan oleh orang-orang ya. Dan ini ukurannya M5. Jadi ada berbagai macam jenis ukuran dan di sini saya menggunakan bor tangan ya. Dan ini adalah praktek pemasangan baut M5-nya dan ternyata berhasil juga ya kalau kita aplikasikan untuk perkayuan. Dan sekali lagi ini itu tidak recommended untuk kayu ya, dan ini biasanya digunakan untuk metal, aluminium dan besi. Ya, ini kalau kita putar-putar ya. Jadi ulirnya itu ternyata jadi ya. Oke, selanjutnya adalah multi-purpose drill bit. Jadi mata bor ini itu ujungnya itu seperti hammer drill dan bagian pinggirnya seperti mata bor besi ya. Dan ini itu dapat kita gunakan untuk mengebor besi, tembok, dan kayu tentu saja yang saya praktekkan pada kali ini ya. Dan ini untuk bornya pun lumayan cepat ya. Dan karena masih baru juga ya, baru datang dan langsung saya praktekkan, otomatis kondisinya masih sangat tajam ya. Ya, ini untuk praktek lainnya ada di video lainnya. Dan selanjutnya untuk ini adalah counter bore drill bit yang biasanya untuk metal, logam di manufaktur ya. Jadi ini fungsinya dia untuk membuat lubang yang telah kita buat untuk memperlebar lubang agar ditempati oleh kepala baut. Nah, jadi itu kita bor sampai dalam.
Jadi bagian dalamnya itu ada penahannya untuk kepala baut ya. Jadi kepala bautnya itu tenggelam. Sama seperti counter bore yang ini, hanya saja berbeda bentuk dan berbeda ukuran. Fungsinya juga sama. Dia membuat tempat untuk kepala baut yang akan kita gunakan pada sambungan kayu atau mungkin sambungan logam. Dan ini pun sebenarnya tujuan utamanya penggunaannya untuk logam ya. Oke, selanjutnya adalah countersink. Jadi bedanya seperti yang tadi, ini tuh sebenarnya ditujukan untuk logam juga dan tentu saja bisa kita aplikasikan untuk kayu. Fungsinya untuk membuat chamfer ya dengan sudut kemiringan 45 derajat. Dan bisa kita pasangkan kepala skrup ya, dan kita harus mengatur tenaga kita ya dalam penggunaan countersink ini karena dapat menimbulkan perbedaan ukuran chamfer, lebar chamfer yang kita buat. Ya, seperti ini contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah countersink drill bit juga dan biasanya ditujukan untuk logam besi dan tentu saja untuk kayu pun bisa. Bedanya ini itu dia ukuran chamfernya kecil ya. Jadi untuk kepala skrup saya rasa ini cukup. Seperti ini contohnya. Jadi kepala skrupnya itu bisa tenggelam. Dan yang terakhir adalah double head drill bit. Jadi mata bor ini itu sebenarnya alat bantu ya, di mana dia memiliki dua sisi yang dapat kita pasang dua mata bor yang berbeda. Contohnya untuk satu sisi ini saya pasang countersink untuk melakukan pengeboran dan pembuatan chamfer. Kemudian dapat kita putar ya untuk selanjutnya proses pemasangan skrup. Oke, untuk pemasangan skrup gunakan torsi yang kuat ya, dengan speed yang rendah tentu saja. Dan ini kita pasang, kita terapkan dan dapat menghemat karena kita hanya cukup membutuhkan satu mesin bor. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampaikan ke kawan-kawan kalian mengenai video terbaru dari Black Builder ID. Sampai jumpa dan bye-bye.